Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang ada di Kisaran, di pesantren Al-Quran bersama sahabat saya dulu waktu mondok, Ustadz Dr. Zulham Afandi, MPD ya. Nah, saya mau tanya-tanya Ustadz ya. Jadi ini kan banyak yang cari pesantren. Jadi banyak yang tanya-tanya ke saya, mana sih pesantren yang bagus? Jadi kebetulan lagi ada di Kisaran dengan Pak Dr. Zulham. Ini sudah berapa lama pesantren Ustaz? Baik, sebelumnya saya jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya jawab salam dari yang pertama, kalau memang bicara umur pesantren itu baru 8 tahun. Baru 8 tahun. Baru 8 tahun. Alhamdulillah. Dan kalau memang ada yang bertanya terkait dengan di mana harus mencari pesantren yang baik, maka sebenarnya jawabannya tergantung. Ya kan? Sebenarnya anak kita itu kepengennya fokusnya di bidang apa. Nah, memang pesantren kita ini fokusnya itu di Al-Quran. Nah, sehingga memang anak-anak itu banyak jamnya pelajarannya Al-Quran. Walaupun memang seperti pelajaran-pelajaran yang lainnya ada, ya ada juga ngaji kitab juga ada yang berbasis salafiyah lah, tradisional. Ya. Kalau untuk formalnya? Untuk formalnya ya ada juga. Itulah makanya kita ada atau madrasah. Itulah ada kita madrasah, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Untuk tidak formal. Tidak formal. Kalau SD pun ada juga, tapi SD-nya bukan MI, adanya SD. Tapi nggak mondok. Cuman kalau mau mondok boleh, tapi khusus kajiannya mondok untuk SD. Kalau non formalnya, tahfiz tadi. Dan formalnya tahfiz. Tapi tahfiz dimasukkan ke dalam kurikulum, Masuk kurikulum. Kalau kita kan di Podren, ini ada bilingual nggak, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu? Ada juga, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, sudah menjadi tuntutan zaman sekarang ya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal aja ya? Bukan, tapi bahkan ada tambahan satu lagi. Kita menggunakan juga ada waktu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh iya pula. Yang menuntun kepada pembicara berakhlak yang mulia. Jadi kita mau, karena kita ini orang posisi ya, kadang-kadang ngomongnya kasar, kadang-kadang ngomongnya. Maka kita buat ada program ngomong berakhlak gitu. Jadi jangan sampai ngomong itu ngomong kasar. Saya kira orang kita paham lah, orang pesisir ngomongnya agak sedikit keras, kasar, sehingga itu perlu dilatih sehingga kalau ngomong itu yang baik. Dan kalau nunjuk itu nggak boleh pakai mulut gitu, sama gitu. Nah, itulah kira-kira mau kita latih dalam Bahasa Indonesia perlu juga dilatih ya? Perlu, tapi dalam arti bahasa Indonesia yang berbasis akhlak yang mulia gitu. Kalau nanti menjadi penceramah, dai, Ya betul, sehingga bahasanya santun, komunikasi yang baik ya? komunikasi yang baik. Kalau untuk kurikulumnya apa? Kalau ibu kan ambil KMI ya. Kalau untuk kurikulum pesantrennya? Kurikulum pesantrennya mencontoh pondok-pondok salafiyah di Sumatera Utara. Salafiyah ya? Salafiyah tradisional. Kita ada. Kita kemudian salafiyah juga yang ada di Jawa. Ya, berarti nanti selain madrasah nanti ada ijazah salafiyah juga? Ada ijazah pesantrennya. Memang seperti contoh yang saya kira kalau anak-anak pesantren salafiyah tradisional lebih tahu itu belajar kitab, contohnya kita Fathul Qarib, dengan kalau untuk fikihnya, kemudian belajar juga jurumiyah, belajar di sini. Nggak belajar nahwadi, bukan, tapi belajarnya jurumiyah. Sudah masuk ke kitab apa ya? Iya, masuk kitab. Kalau untuk status ininya yayasan atau wakaf atau? Memang berawal dibangun oleh yayasan dan kemudian menjadi wakaf. Jadi statusnya wakaf. Tanah seluas lebih kurang 2 hektar lebih, hampir 3 hektar ini wakaf semuanya. Alhamdulillah. Wakafnya di Kementerian Agama sudah. Kalau untuk santri udah berapa masuk? Santri lebih kurang 1.000 ya. Putra putri. Putra gabung sama putri. Beda. Putra sebelah kiri, putri sebelah kanan. Untuk kelas nggak campur? Kalau kelas nggak juga, kecuali aliyah. Kalau aliyah gedungnya lain, aliyah lain, asramanya lain, dia tidak menyatu di sini, dia di beda jalan, nyebrang jalan warga kampung sebelah sana. Nah, ini yang penting juga biaya. Biaya. Biayanya tentatif, tidak sama semua. Oh, tidak sama. Tidak sama.
kita menggunakan paham yang mampu membantu yang kurang mampu. Oh gitu. Itu pahamnya seperti itulah basicnya. Jadi kalau dia mampu bayarnya sesuai standar ada memang ada. Kriteria cara apa? Makanya kalau uang bulanannya untuk aliyah makan dan segala aktivitasnya 1 bulan 800.000. Itu ya. Udah makan asrama, Udah semua, mau sekolah semua udah itu. mau sekolah, ekskul belum ya? Ekskul semua udah masuk. Sudah ekskul juga. Iya. Kalau aliyah, kalau sananya 750. Laundry sudah. Laundry enggak, laundry lain. Laundry beda. Beda. Semua kegiatan Iya. santri lain jajan lah ya. Lain. Artinya kalaupun dia dikasih ikan 100.000 sudah lepas dari Udah, insya Allah. Kalau sanawiyah 750, dari 10.000 semua. 50.000. Kalau orang sekitar pesantren gratis. Oh, Jadi dia ada 2 tempat yang digratiskan. Yang pertama sekitar pesantren, karena di sini dulu kampung orang tua, mama itu almarhumah, dan satu lagi di Pangkal Piti namanya, di kota Kisaran, kampung ayah. Jadi semua kampung itu sekolah kemari gratis. semua gratis ya. Iya, baik itu sekolah atau mondok ataupun nggak mondok. Karena ada yang nggak mondok juga. Mau dia pulang silakan. Kalau selain orang kampung lah, ada nggak beasiswa yang lain? Ada. Orang tidak mampu. Ada beasiswa anak yatim gratis full 100% mondok selama 6 tahun. Kalau prestasi, ada. Prestasi ada? Ada. Ada juga. Misalnya Al-Quran. Ada. Ketika masuk pun biayanya sudah dipotong. Ya, kalau yang dia hafal 1 sampai 15 juz, potongan dana awalnya itu sebanyak 50%. Kalau dia hafal lebih dari 15 juz, potongannya 75%. Jadi yang harusnya dia bayar 6 juta, uang pangkalnya 6 juta, maka nanti dia cukup bayar 1.500.000. Kalau dia hafal lebih dari 15 juz. Tapi uang bulanan tetap. Uang bulanannya lain lagi. Ada juga, ada potongan juga dia. Kalau adik beradik potongannya lain lagi. Pokoknya fluktuatif, suruh milih sendiri dia. Ada pilihannya. Macam kuliah kita, ada pilihannya di sini. Memang agak beda sedikit, nggak sama. Ya kan? Kalau abangnya bayar 800, adiknya 600 gitu. Ada potongannya dia lagi, lain lagi. Dia. Kalau orang tua berkunjung kemari bebas atau ada? Orang tua setiap bulan kita kasih program khusus. Jadi sebelum ketemu ada taklim masail, kita bilang pengajian orang tua. Oh ada. Ada dulu sebulan sekali. Tapi kalau orang tua mau datang di luar bulanan itu boleh, cuman ngantar bukaan. Terbuka. Iya, jadi dia bukaan ngantar aja ke depan. Jadi dia antar ke anaknya. Nggak boleh masuk. Enggak. Di sini namanya ada pusaka Islam, proses Oh, iya. dan Kamis. Kalau kita lah dari Jawa dari Medan misalnya. Datang kemari di luar jam kunjung. Harus konfirmasi. Karena kan kalau mau ketemu perempuan repot dia di dalam. Orang tua. Ya apalagi perempuan ya. Kalau yang laki mungkin masih mending karena pengasuhan ada di depan. Kalau perempuan ada 2 pagar ya. Pagar depan, pagar belakang, pagar samping gitu. Berarti boleh dikunjungi. Bisa dalam kondisi tertentu bisa. Tapi tidak bisa seminggu sekali dikunjungi. Enggak. Paling ya ngantar bukaan itu aja istilahnya. Nah, kalau pun ada yang mau datang ngantar bukaan lah Mungkin alasannya. dari Medan dengan terbukaan. Ada juga. Kadang-kadang terkejut juga Wak, dari Riau ada yang ngantar. Oh, karena rindu tadi ya. Iya, sambil lewat. Jadi mereka mau dari Riau mau ke Medan gitu. Lewat. Karena itu nggak bisa hari Ahad juga kan, karena hari-hari tertentu. Ini akses lokasi di mana, Sir? Lokasinya ini berada di Jalan Jahe, Kelurahan Sentang, Kota Kisaran Timur. Kalau akses masuknya dari tol, Kalau dari tol, kalau yang dari arah Medan, otomatis keluarnya pasti di tol Kisaran. Itu dia dari pintu tol itu sekitar 15 menit kira-kira ya, 15 menit. Kalau naik kereta api kira-kira 3 km dari stasiun kereta api. oh dari dekat ya? Ya, stasiun kereta api Kisaran lebih dekat. Cuman kalau naik mobil lebih mudah. Otomatis orang tahu semua. Ada Sentang. Jadi ada pesan-pesan Sir, untuk orang tua atau siapa yang ingin masuk anak pesantren, dari rekomendasi. Pesan saya untuk tidak hanya orang tua sebenarnya, tetapi kepada anak-anak kami semua yang ingin merasakan atau ingin melanjutkan pendidikannya yang berbasis kepada Al-Quran dan juga berakhlak yang mulia, maka kami memesankan kepada semuanya, marilah mendaftar di Pesantren Quran Kisaran. Kami insya Allah sudah buka pendaftaran yang sampai saat ini sudah banyak juga yang mendaftarnya. Bagi yang ingin mendaftar silakan menghubungi mungkin nomor
di bawah ini. Di bawah ini. Nah, di bawah ini ya. Oke, demikian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah bagi yang berminat untuk masuk ke pesantren, silahkan datang, daftar, atau boleh tengok-tengok dulu. Boleh, Ke silakan. pesantren Al-Quran di Sarang. Iya, di Sarang. Supaya Atau dikenal orang dengan pesantren YPQ mereka bilang. YPQ. Yayasan Pendidikan Quran. Walaupun namanya sebenarnya Yayasan Pesantren Quran. YPQ itu nama yayasan. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.